Hello，大家好，今天我们来学习第22课。你会唱朋友吗？我们的学习目标是：第一，能源动词会；第二，疑问代词谁；第三，建议句。能源动词会 kata bantu kata kerja会 biasanya diletakkan di depan kata kerja atau di klausa kata kerja. Biasa dipakai untuk menyatakan melalui sebuah pembelajaran menguasai sebuah skill atau kemampuan. Kalau misalnya terdapat kata depan, keterangan, atau kalimat negatif, maka biasa sering diletakkan di depannya hui. Contoh kalimat negatifnya ialah pu hui, sedangkan kalimat tanyanya ialah menggunakan hui titik-titik ma atau hui pu hui. Contoh kalimatnya seperti di bawah ini. Wo hui youyong, saya bisa berenang. Ta hai pu hui chang zhongwen ge, dia masih belum bisa menyanyikan lagu Mandarin. Nomor 3, women to hui qi zixing ce, kita semua bisa mengendarai sepeda. Nomor 4, nimen hui zuo Zhongguo cai ma, kalian bisa membuat sayur Chinese food tidak? Kemudian nomor 5, ni hui pu hui shuo Riyu, kamu bisa bicara bahasa Jepang tidak? 疑问代词谁 kata ganti kata tanya yaitu 谁 siapa, dipakai untuk menanyakan orang-orang tertentu atau di dalam kalimat itu biasanya dia berperan sebagai subjek, predikat atau atribut. Contoh kalimatnya seperti di bawah ini. 谁会唱生日快乐, siapa yang bisa menyanyikan lagu Happy Birthday? Di sini peranan 谁 ialah sebagai subjek. Jawabannya, 我们都会唱, kita semua bisa menyanyikannya. 他是谁, siapakah dia? 谁 di sini peranannya sebagai objek. Jawabannya, 他是王老师. Oh, dia adalah guru Wang. Nomor 3, 这个礼物给谁? Hadiah ini mau dikasih ke siapa? Peranan 谁 di sini juga sebagai objek. 给我爸爸, kasih papa saya. Nomor 4, 这是谁的东西? Benda siapa? Benda ini punya siapa? Nah, kata shay di nomor 4 ini dia peranannya sebagai atribut karena ditaruh di depan te. Jawabannya 是我的, milik saya. Nomor 5, 明天你跟谁一起去故宫? Besok kamu pergi ke palace dengan siapa? Nah, peranan shay di sini peranannya sebagai objek. Jawabannya 我跟Anna一起去, saya pergi dengan Anna. Kemudian 建议句, apa sih itu 建议句? Kalimat yang terdiri dari 2 buah kata kerja, di mana kata kerja yang pertama sering menggunakan kata qing, rang, xiao, jenis-jenis kata kerja ini. Dan objek dari kata kerja yang pertama biasanya berperan sebagai subjek dari kata kerja yang kedua. Itulah yang disebut sebagai 建议句. Model struktur kalimatnya ialah qing, rang, atau jiao, ditambah dengan seseorang, kemudian diikuti dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Umumnya, 建议句 dipakai untuk mengungkapkan sebuah permohonan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya seperti kalimat di bawah ini. 请大家再唱一遍. 请 adalah kata kerja, 大家 adalah objek, dan di waktu yang bersamaan 大家 juga berperan sebagai subjek dari kegiatan berikutnya, yaitu 唱一遍, menyanyikan sekali lagi. Ya. Jadi kata kerja yang pertama ialah qing, kata kerja yang kedua ialah chang. Kemudian kalimat kedua, Wang Lao Shi rang wo men dian cai. Wang Lao Shi adalah subjek yang pertama. Rang adalah kata kerja yang pertama. Woman adalah objek di waktu yang bersamaan. Woman juga berperan sebagai subjek yang kedua. Kemudian tian adalah kata kerja yang kedua. Cai adalah sayur, objek yang kedua. 老师叫金在元唱一首中文歌, itu chang ya, bukan he, chang, salah ketik. 老师 menyuruh Qin Zaiyan untuk menyanyikan sebuah lagu Mandarin. 老师 di sini adalah subjek, kemudian jiao adalah kata kerja yang pertama. Qin Zaiyan adalah nama orang. Di sini peranan Qin Zaiyan selain sebagai objek yang ke-1, dia juga berperan sebagai subjek yang kedua. Kemudian kata kerja yang kedua ialah chang dan diikuti oleh objek isou zhongwen ge. Lianxi, latihan.
请把下列句子改成否定句. Silakan ubah kalimat di bawah ini menjadi kalimat negatif. 你们学会了吗？我们先学到这里，谢谢大家。